Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Adinda Lia Faima dari Institut Agama Islam Syarifuddin, Lumajang, pada Fakultas Tarbiyah. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, istilah-istilah ini dianggap memiliki makna yang sama. Walaupun memiliki makna yang sama, tapi aslinya tidak sama. Terdapat beberapa perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan itu akan saya bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas apa sih pendekatan pembelajaran itu. Nah, pendekatan pembelajaran adalah suatu rangkaian tindakan pembelajaran yang mana dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar tertentu, meliputi filosofis, psikologis, didaktis, dan ekologis, yang mewadahi, menginspirasi, memperkuat, dan melatari metode pembelajaran tertentu. Nah, singkatnya, pendekatan pembelajaran itu dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Dilihat dari jenisnya, pendekatan pembelajaran itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berfokus pada siswa, dan yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pendidik. Contohnya ya, Student Centered Learning. Nah, contoh dari SCL ini misalnya ya, pada pembelajaran sejarah. Guru itu mengajak para muridnya pergi ke museum untuk mempelajari benda-benda bersejarah atau benda-benda peninggalan pada zaman dahulu. Dan untuk teacher center learning ini, kayak posisi kita sekarang kan ya, sebagai mahasiswa. Di sana kita juga ada dosen yang melakukan kegiatan belajar mengajar dengan bentuk ceramah ya setelah kita presentasi. Nah, saat mengikuti kuliah atau mendengarkan ceramah, mahasiswa itu sebatas memahami sambil membuat catatan bagi yang memerlukannya. Nah, di sini dosen itu menjadi pusat peran dalam pencapaian hasil pembelajaran dan seakan-akan menjadi satu-satunya sumber ilmu. Model seperti ini nih memberikan informasi satu arah, karena yang ingin dicapai adalah bagaimana dosen itu bisa mengajar dengan baik, sehingga yang ada hanyalah transfer pengetahuan. Mengapa sih pendekatan pembelajaran itu sangat penting dalam proses pembelajaran? Nah, yang pertama, arah dan tujuan pembelajaran itu dapat direncanakan dengan jelas. Yang kedua, menuntun guru pada kegiatan yang sistematis. Ketiga, dapat merancang pembelajaran dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia. Yang keempat, dapat memberikan umpan balik. Namun, di balik pentingnya pendekatan dalam pembelajaran itu, mestinya ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk yang teacher center learning ini, kekurangannya itu siswa itu sering merasa bosan dan ilmu yang didapat tidak berkembang, sehingga seolah-olah menjadi ilmu yang turun-temurun. Sedangkan untuk yang student center learning ini memiliki kelebihan, yaitu siswa itu dapat aktif menggali ilmu, bereksplorasi, dan merumuskan materi yang didapat. Dan selanjutnya yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran ini adalah sebuah bentuk pembelajaran yang digambarkan dari awal hingga akhir. Pembelajaran yang dikemas secara khas oleh pendidik. Dalam model pembelajaran ini, terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa, yaitu dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Di sini contohnya saya ambil dari model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran ini lebih menekankan pada pengalaman belajar yang akan mendorong siswa untuk menemukan konsep-konsep dan prinsip belajar. Ya, yang namanya model ya adalah penyederhanaan dari sesuatu yang kompleks. Misalnya ya, model pesawat terbang atau model perumahan yang merupakan penyederhanaan dari wujud aslinya yang lebih kompleks.
Nah, model pembelajaran ini bisa menggunakan model discovery learning atau problem-based learning, di mana siswa itu secara aktif belajar dengan cara memecahkan masalah yang dihadapinya, baik secara mandiri maupun dengan bekerja sama maupun kolaborasi. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu adalah suatu cara-cara tertentu yang diterapkan secara prosedural dan sistematis dalam suatu aktivitas pembelajaran, dalam rangka meningkatkan kualitas hasil dan proses belajar. Strategi pembelajaran ini dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya strategi pembelajaran ekspositori, inquiry, dan kooperatif. Masih banyak lagi yang lain, tapi saya di sini sebutkan hanya 3 saja. Strategi pembelajaran ekspositori ini hampir sama kayak teacher center learning itu ya. Dalam strategi pembelajaran ekspositori ini, guru itu memiliki peranan yang lebih dominan, sedangkan siswa itu cenderung menerima dan mengikuti apa yang disajikan oleh guru. Dalam strategi pembelajaran ekspositori ini, guru dapat menggunakan buku teks, referensi, atau pengalaman pribadi sebagai sumber informasinya. Media lain seperti video pendidikan dan alat bantu visual meliputi diagram, contoh fisik, gambar, dan peta. Itu juga dapat digunakan untuk mendukung penjelasan materi agar lebih mudah dipahami oleh peserta didiknya. Berbeda dengan sistem strategi pembelajaran inquiry ini, siswa itu lebih memiliki peranan aktif dalam kegiatan belajar mengajarnya. Yang mana siswa itu tidak hanya menerima penjelasan dari guru saja, tapi juga berupaya untuk menemukan inti dari materi pelajaran tersebut secara mandiri. Maka dari itu, strategi pembelajaran inquiry ini, siswa itu tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran saja, tapi juga dapat menggunakan potensi yang dimilikinya secara maksimal. Dan yang terakhir yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Strategi ini menempatkan siswa dengan kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 orang. Nah, setiap kelompok itu mendapatkan tugas-tugas dari guru untuk dikerjakan secara bersama. Tapi, jika ada anggota kelompok yang tidak mengerti dengan tugas yang diberi oleh guru itu, maka anggota kelompok yang lain bertugas untuk menjelaskannya sebelum mengajukan pertanyaan itu kepada gurunya. Nah, tujuan dari strategi pembelajaran kooperatif ini untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswanya dan mengembangkan keterampilan sosial siswa. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Metode adalah jabaran dari pendekatan. Satu pendekatan bisa dijabarkan ke dalam berbagai metode pembelajaran. Macam-macamnya metode itu banyak ya. Tapi di sini contohnya saya mengambil metode tanya jawab. Nah, hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi-materi yang sudah disampaikan oleh gurunya. Namun, metode tanya jawab ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya diantaranya yaitu pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapatnya. Tapi kelemahannya, siswa merasa takut bila guru itu kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang. Yang kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami oleh siswanya.
sering membuang banyak waktu, kurangnya waktu untuk memberikan pertanyaan kepada seluruh siswanya. Yang terakhir yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran ini adalah cara-cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung, yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengimplementasikan metode pembelajaran secara spesifik. Satu metode dapat diterapkan melalui berbagai teknik pembelajaran. Contohnya di sini saya mengambil penggunaan dengan teknik ceramah. Di sebuah kelas dengan jumlah siswa yang terbatas, tentunya secara teknis harus berbeda dengan penggunaan metode ceramah di kelas dengan jumlah siswa yang lebih banyak. Mengenai kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya itu yaitu materi yang diberikan itu terurai dengan jelas, tapi kekurangannya guru itu lebih aktif, sedangkan murid pasif, karena perhatiannya itu hanya berpusat pada gurunya saja. Dan peserta didik seakan-akan harus mengikuti segala sesuatu apa yang disampaikan oleh guru. Meskipun murid ada yang bersifat kritis, tapi guru itu dianggap selalu benar. Untuk bidang studi agama, teknik ceramah ini masih tepat untuk dilaksanakan, misalnya untuk materi pelajaran akidah, fikih, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk pada intinya, yakni perbedaan pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, kalau pendekatan pembelajaran itu titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Kemudian metode pembelajaran, itu upaya mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata untuk mencapai tujuan secara optimal. Sedangkan model pembelajaran itu gambaran proses pembelajaran yang disusun secara sistematis berdasarkan berbagai prinsip atau teori belajar agar tujuan berjalan dengan lancar. Terus strategi. Strategi pembelajaran itu perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan yang terakhir, teknik pembelajaran, yaitu langkah-langkah yang ditempuh dalam metode untuk mengelola kegiatan pembelajaran. Jadi singkatnya itu, kalau pendekatan itu proses atau cara perbuatan mendekati. Terus kalau metode itu cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Terus model itu pola atau contoh acuan dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Terus strategi ini rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Terus yang terakhir, teknik. Teknik ini cara membuat atau melakukan sesuatunya. Jadi, kita sebagai calon seorang guru harus memiliki pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran ini sebelum melakukan sebelum mengajar. Harus bisa menguasai ini. Pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Dan kesimpulannya, pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran ini merupakan sesuatu yang paling penting dalam proses belajar mengajar. Keenam elemen ini saling berhubungan. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dan sebagai seorang calon pendidik, sudah menjadi kewajiban kita dan tanggung jawab untuk mempelajari dan memahami mengenai konsep dari pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik dalam pembelajaran. Mungkin sekian dari saya dan hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin banyak kesalahan, kekurangan, serta yang lainnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.